Shalom Khoras, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang telah menganugerahkan hari baru bagi kami. Dan kami rindu dalam menjalani hari ini senantiasa dituntun dalam terang firman-Mu. Dan kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tolonglah kami untuk boleh mengerti dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat ke Jemaat Kolose, pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikian tertulis di sana. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita mendengar pengajaran tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan kemudian tentu kita mengerti dan memahaminya, tentulah juga firman Tuhan itu telah menyapa seluruh aktivitas kehidupan kita, termasuk di dalamnya dalam menuntun setiap perkataan ataupun perbuatan kita. Dan lewat firman Tuhan yang kita dengar tadi, meminta kepada kita agar kita melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Dan saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, apakah yang dapat kita petik sebagai rema bagi kehidupan kita? Yang pertama, saudara-saudara, jikalau firman tadi berkata bahwa dalam semua aktivitas kehidupan kita harus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, tentu hal itu tidak berarti sekadar mengucapkan atau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mengimani bahwa dalam nama itulah yang mendasari dan menguatkan serta menolong kita di dalam melakukan seluruh aktivitas itu. Oleh karena nama itu berkuasa, dan karenanya kita menaruh iman kita di atas kuasa itu terhadap apapun yang kita hendak perkatakan atau lakukan. Dan itu berarti di dalam kuasanya jugalah yang menjadikan semuanya itu baik bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, firman tadi juga mengatakan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Itu berarti dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus merendahkan hati kita di hadapannya. Dan sekali lagi mengimani bahwa pertolongan yang utama bagi kita adalah datangnya dari Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat hidup kita. Dan bila pun semua boleh diberkati atau berhasil, maka segala puji dan syukur dan kemuliaan hanya bagi Dia. Dan dari hal itu juga sekaligus mengajarkan kepada kita, bila pun apa yang kita lakukan itu belum berjalan seperti yang kita harapkan, hal itu tidak menjadikan kita putus pengharapan. Sebab
Di dalam Dia selalu ada pintu terbuka, bila pun pintu-pintu lain tertutup kepada kita. Sebab sejatinya, waktu Tuhan tidak senantiasa berselaras dengan waktu kita. Dan untuk segala sesuatu yang terjadi atas segala perkara-perkara hidup kita ini pun tidak selalu dapat kita mengerti. Dan ada saja yang masih misteri bagi kita. Namun kita percaya dalam waktu Tuhan semuanya itu indah bagi kita. Yang ketiga, saudara-saudara, bila semuanya sudah berjalan dengan baik, tentu hal itu tidak menjadikan kita menjadi sombong. Bukankah semuanya itu dapat terjadi seperti yang kita katakan tadi, hanyalah karena pertolongan Tuhan bagi kita? Dalam kedua konteks itulah, baik dalam berhasil atau tidak berhasil, firman tadi menegaskan kepada kita, dalam segala hal kita diminta bersyukur oleh Yesus kepada Allah Bapa kita. Sebab lewat iman kita kepada Yesus, itulah yang kita percayai telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Di dalam Yesuslah tersedia jalan bagi kita untuk dipersatukan dengan Bapa. Yang tadinya hubungan kita telah dirusak oleh dosa-dosa kita. Namun lewat salib Kristus, sekarang kita telah kembali dipersatukan dan diperdamaikan di hadapannya oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itulah juga pola hidup seperti ini atau keberadaan hidup seperti ini dikatakan kepada kita seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita sudah menjadi manusia baru. Di sana dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru atau manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itulah juga, baik dalam ayat 15 dan 16, diserukan, hendaklah damai sejahtera Kristus, dan dalam segala pengajarannya dan dalam segala kekayaannya, memerintah dalam hati kita dan berdiam dalam diri kita. Sebab hanya dengan demikian kita benar-benar mendasari atau telah mendasari setiap perkataan ataupun perbuatan kita yang kita lakukan di dalam namanya. Sebab di manakah kebenaran perkataan atau perbuatan kita bila tidak perkataan dan perbuatan itu didasari oleh perkataan dan pikiran Kristus? Demikian pun kuasa Yesus sendirilah yang berkata, yang berkarya atasnya, dan atas semua itulah kebenaran firman yang kita dengar tadi, sejatinya telah kita hidupi. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Yesus, yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa di dalam kasih-Mu, di mana Engkau telah rela mati, tersalib, darah-Mu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga di dalam namamu itulah juga Engkau panggilkan kami untuk melakukan apapun, baik di dalam perkataan ataupun perbuatan kami. Bapa yang kekasih, kiranya Engkau menolong kami untuk terus mengimani kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Sehingga nyatalah dalam hidup kami kesaksian yang hidup akan kemuliaan namamu, ya Yesus, dan banyak orang melihat dan datang kepada Tuhan
lewat apapun yang kami hidupi dalam kehidupan ini. Terpujilah namamu yang kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa,